Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini kita akan membahas statistika, yaitu tentang analisis distribusi data. Sebelumnya, apa sih statistika itu? Nah, statistika adalah ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan cara-cara pengumpulan data, pengolahan data, penyajian data, penganalisan data, serta penyimpulan data. Nah, data itu sendiri adalah suatu informasi yang diperoleh dari pengamatan atau penelitian. Nah, next kita lanjut aja ke penyajian data dalam diagram. Nah, ada apa aja sih yang akan kita bahas? Itu ada diagram garis. Nah, penyajian data statistik memakai diagram berbentuk garis lurus ini disebut dengan diagram garis lurus atau diagram garis. Nah, diagram garis ini pada umumnya dimanfaatkan guna menyajikan data statistik yang didapatkan berdasarkan pengamatan dari masa ke masa secara berurutan. Nah, bagaimana sih contohnya? Yuk kita lihat. Nah, di sini ada hasil produksi padi Indonesia tahun 2016 sampai 2020. Nah, teman-teman di sini bisa lihat ya ada diagram garis. Nah, dari diagram garis di atas, maksudnya di samping, kita bisa menyimpulkan bahwa produksi padi pada tahun 2017 sebanyak 50 ton. Ya, bisa dilihat ya teman-teman, di sini ada 2017. Nah, titiknya itu pas 50. Nah, tahun 2018 sebanyak 40 ton, tahun 2019 sebanyak 30 ton, dan tahun 2020 sebanyak 50 ton. Nah, dengan begitu, produksi padi terbesar Indonesia terjadi pada tahun 2016 dan produksi terendah Indonesia terjadi pada 2019. Nah, ini untuk contoh yang pertama. Kita bisa menyimpulkan dari suatu diagram garis. Nah, selanjutnya teman-teman di sini bisa lihat suhu badan Budi selama 10 hari tunjukkan pada tabel berikut. Nah, buatlah diagram garisnya. Nah, di garis yang mendatar di sini adalah menunjukkan hari ke dan juga untuk yang vertikal menunjukkan suhu. Nah, kita pasin aja teman-teman untuk hari pertama ini 35 derajat, untuk hari kedua ini 36 derajat, hari ketiga ini 37 derajat, hari keempat 36 derajat, dan seterusnya. Nah, untuk penyajiannya seperti itu ya, diperhatikan untuk yang mendatar dan juga vertikal. Nah, selanjutnya di sini ada contoh nih, ada PG. Dari jumlah lulusan suatu SMA yang diterima di perguruan tinggi tahun 1996 sampai 2003 disajikan dalam diagram berikut. Menurut diagram garis, prestasi paling buruk terjadi pada tahun. Nah, artinya kalau paling buruk ini mengalami penurunan. Nah, teman-teman bisa lihat di sini ada grafik yang turun, yaitu dari 98 ke 99 dan juga dari tahun 2001 ke 2002. Nah, ini artinya jawabannya adalah 1998 sampai 1999 atau enggak 2001 sampai 2002. Nah, di PG ini pilihan gandanya adanya di opsi B, ada 1998 sampai 1999. Maka itulah jawabannya. Nah, mungkin cukup ya untuk pembahasan soal dari diagram garis. Next, kita lanjut ke diagram batang. Nah, di diagram batang ini pada umumnya dipakai untuk menggambarkan perkembangan nilai dari sebuah objek penelitian dalam kurun waktu tertentu. Nah, diagram batang ini menggambarkan berbagai keterangan dengan berbagai gambar batang tegak atau mendatar dan sama lebar dengan batang-batang terpisah. Nah, kira-kira kebayang nggak sih teman-teman seperti apa? Kita coba yuk lihat contohnya. Nah, di sini kita bisa lihat ada grafik banyak siswa kelas 7. Nah, di sini dengan warna biru itu laki-laki dan juga perempuan ini warna merah. Nah, di sini berikan kesimpulan dari diagram di samping. Nah, teman-teman bisa lihat di sini bahwasannya diagram batang yang merah selalu lebih tinggi daripada diagram batang yang biru. Nah, itu berarti jumlah perempuannya lebih banyak daripada laki-laki.
Nah, oleh karena itu, di jawaban sini, berdasarkan gambar, jelas bahwa jumlah siswa perempuan mulai dari 7A sampai 7F ini selalu lebih banyak daripada laki-laki. Nah, artinya siswa perempuan ini di kelas 7 ini selalu lebih banyak daripada laki-laki. Nah, untuk kesimpulan seperti itu ya, teman-teman bisa diperhatikan, diamati dari diagram yang ada. Nah, selanjutnya di sini ada contoh lagi. Berikut ini adalah hasil survei dari 100 orang responden tentang surat kabar yang sering dibaca dalam 1 bulan terakhir. Nah, di sini bisa dilihat ya teman-teman. Jadi ada 100 orang responden. Nah, ini mengsurvei tentang surat kabar yang mereka sering baca. Nah, ini bisa dilihat ada hasil surveinya. Nah, di sini kan kita membahas tentang diagram batang. Nah, seperti apa sih caranya? Nah, caranya kita mengelompokkan terlebih dahulu nama surat kabar dan juga frekuensi orang yang menyukai surat kabar tersebut yang sering membacanya. Misalnya di sini ada tajam ini 17, aktual itu 13, gosip 18, ekonom ini 13, kotak 11, politik 19, dan bundan 9. Nah, ketika kita sudah mengetahui frekuensi dari masing-masingnya, kita dapat membentuk diagram batang yang kita inginkan. Di sini ada diagram surat kabar yang dibaca. Bisa diperhatikan ya teman-teman, di sini sangat sesuai untuk nama surat kabar dan juga frekuensi jumlah orang yang sering membaca surat kabar tersebut. Misalnya nih kita bisa lihat di sini sekilas ada tajam. Nah, dia di antara 16 dan 18. Oh, dia 17, betul. Nah, kemudian ada aktual, 13, betul. Gosip, ada 18, betul. Dan seterusnya, seperti itu. Jadi kita kelompokkan terlebih dahulu, baru kita implementasikan ke diagram. Nah, setelah kita membahas diagram garis dan juga diagram batang, selanjutnya kita membahas tentang diagram lingkaran. Nah, tentu dari namanya, lingkaran ini data statistiknya ini menggunakan gambar yang bentuknya lingkaran. Nah, setiap bagian berasal dari daerah yang akan menunjukkan bagian-bagian atau persen dari keseluruhan data. Nah, untuk membuat diagram lingkaran, maka langkah yang harus kita lakukan itu menentukan besaran persentase pada masing-masing objek terhadap keseluruhan data, serta besarnya sudut pusat sektor lingkaran. Nah, di sini ada contoh. Di sini contohnya menggunakan derajat. Nah, teman-teman tahu bukan bahwasannya untuk lingkaran ini berapa derajat sih? Ya, betul, 360 derajat. Nah, di contoh sini ada, perhatikan diagram gambar di samping. Nah, berdasarkan data tersebut dapat diperoleh mata pencaharian Desa Sukamakmur. Apabila jumlah penduduk yang berprofesi polisi sebanyak 300 orang, berapakah yang berprofesi sebagai guru? Nah, di sini kan diketahuinya ini polisi sebanyak 300 orang. Nah, teman-teman bisa lihat berapa orang sih? Berapa derajat sih sudut di polisi? Nah, polisi ini ada 20 derajat, sedangkan banyaknya polisi ini adalah 300 derajat. Nah, dan sudah diketahui juga derajatnya, dan ada sudut siku-siku. Maka kita bisa menghitung terlebih dahulu nih teman-teman untuk derajat buruh. Berapa sih? Nah, caranya kita dengan 360 derajat dikurangi yang sudah kita ketahui. 60 tambah 20 tambah 30 tambah 90. Maka 360 dikurangi 200. Ya, maka hasilnya adalah 160 derajat. Nah, oleh karena itu, untuk mencari banyaknya buruh, ini dengan cara 160 derajat dibagi 20 dikali 300. Kenapa 20? Karena kan sudut polisinya ini 20 dan juga banyak polisi yang diketahui itu adalah 300 orang. Nah, maka kita dapatkan 300 dibagi 20 itu sama dengan 15 dikali 160 hasilnya 2400. Maka kita ketahui bahwasannya banyak penduduk yang berprofesi sebagai buruh ini sebanyak 2400 orang. Nah, setelah kita membahas yang tadi, kita lanjut lagi nih bahas yang sama, tidak jauh beda. Nah, di sini ada
Sebuah SMK Cempaka 2 memiliki data ekstrakurikuler seperti diagram di samping. Nah, apabila banyak siswa yang menyukai ekstrakurikuler ini sebanyak 200 orang, maka jumlah anak yang mengikuti ekstrakurikuler, musik, dan PKS adalah berapa orang? Nah, oke. Kita lihat di sini adalah musik dan PKS. Nah, di sini PKS ini dia 90 derajat karena dia sudut siku-siku. Maka untuk mencari banyaknya anak yang mengikuti PKS ini 90/360 dikali 200. Ini hasilnya 50 anak. Nah, untuk besar sudut musik kita lakukan hitung dulu dari derajatnya. Dengan cara 360 derajat dikurangi 130 dari pramuka, dikurangi lagi 68 dari PML, dan juga dikurangi 90 derajat dari PKS. Nah, maka didapatkan hasilnya adalah 72 derajat. Nah, maka banyaknya yang ikut musik ini ada 72 derajat dibagi 360 derajat dikali 200. Sehingga didapatkan hasilnya ini adalah 40 anak. Nah, jadi jumlah mengikuti musik dan PKS ini sebanyak 50 ditambah 40 sama dengan 90 anak. Nah, oke, mungkin cukup sekian ya pembahasan materi tentang analisis distribusi data, juga penyajian datanya seperti apa. Nah, kurang lebihnya mohon maaf, tetap semangat teman-teman.